Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa, dengan khusyuk. Semoga Allah memudahkan pembelajaran hari ini dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sikap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Kita sudah berdoa hari ini, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan kita mendapatkan keberkahan ini ya. Amin ya rabbal alamin. Pak John mau tanya ini, siapa orang terkaya di dunia saat ini? Ada yang tahu? Boleh dibuka audionya? Bill Gates sudah disalib ya beberapa waktu lalu. Jadi perubahan orang terkaya itu ternyata sangat cepat. Tahu-tahu kaya, tiba-tiba muncul jadi orang kaya, gitu ya. Ada yang tahu? Dulu Bill Gates ya, kemudian terus disaingi oleh pemilik CEO Amazon, Jeff Bezos. Terus belum lama ini ada Elon Musk, ya pemilik Tesla, ya itu yang beberapa saat terakhir ini ya. Tapi ya itu kan menurut Forbes majalah yang ngitungin duit, ya. Tapi di mata Allah orang yang paling kaya hari ini adalah orang yang melakukan sholat sunnah qabliyah subuh, ya. Pahalanya apa? Bagikan dunia dan isinya. Coba bayangkan. Mungkin mereka punya kekayaan, tapi mereka nggak bisa membeli dunia ini, ya. Karena kalian kan nggak mau dibeli oleh mereka juga kan, ya itu. Sehingga mari kita mengamalkan apa yang telah Allah perintahkan melalui Rasulnya, sholat sunnah qabliyah subuh yang 2 rakaat yang beratnya ketika ditimbang lebih besar daripada dunia dan isinya. Ya itu pengingat buat Pak Jan hari ini dan anak-anak semua yang berada di rumah untuk senantiasa menjalankan salah satu sunnah Rasulullah yang sangat luar biasa, yaitu sholat sunnah qabliyah subuh ya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika terkait dengan FPB dan KPK. Pak Raharja minta di slide share ya, share screen ya. Kita sudah belajar FPB dan KPK di kelas 4 ya. Nah, sudah muncul? Belum, ya. Di layar Pak Jan juga belum muncul. Nah, terkait FPB dan KPK, kalian sudah belajar di kelas 4, kemudian kita kelas 6 kita munculkan lagi, ternyata di ASPD kita ada pembahasan tentang FPB dan KPK. Nah, tapi sebelumnya kita akan mengulas kembali tentang bilangan prima ya. Bilangan prima, apakah itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor atau 2 bilangan pembagi, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri itu adalah dirinya. Itu seperti hubungan kita dengan Allah ya. Jadi kalau kita dengan Allah, hubungan pribadi kita ya, hablum minallah. Allah itu 1, berarti 1 itu kita arahkan kepada Allah, maka bilangan itu sendiri itu kita ini ya. Misalkan Mas Atar ya, antara Mas Atar dengan Allah. Yang tidak ada bilangan faktor yang lain, pembagi yang lain. Contohnya ya, ada bilangan 2. Bilangan 2 ini adalah bilangan prima
genap, ya, satu-satunya bilangan prima genap. Kemudian lebih besar dari 2 ada 3, ada 5, 7, 9, maaf bukan 11, 13, 17, 19, ya. Nah, itu adalah bilangan prima yang sering muncul dalam soal-soal yang kita hadapi. Jadi bisa ditulis 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Ada 8 ya yang sering muncul. Apakah 1 termasuk bilangan prima? Ya, 1 tidak termasuk bilangan prima karena dia hanya memiliki 1 faktor, ya, itu. Nah, gunanya untuk apa tuh bilangan prima? Dalam menentukan FPB dan KPK. Nah, bilangan prima nanti akan digunakan dalam FPB dan KPK untuk menentukan faktor-faktor penyusun bilangan tersebut, ya. Jadi suatu bilangan itu bisa dibuat faktorisasi prima, yaitu bilangan penyusun yang berbentuk perkalian yang terdiri dari bilangan prima yang dikalikan. Nah, itu. Nah, kita akan masuk ke kisi-kisi ASPD-nya, yaitu yang pertama menentukan FPB atau KPK 3 bilangan 2 angka. Maksudnya apa itu, Pak? FPB atau KPK bilangan 3 bilangan 2 angka, ya. 3 bilangan itu berarti nanti ada 3 buah bilangan, 2 angka itu berarti nanti nilainya sampai puluhan, ya. Contohnya FPB dari 36, 72, dan 90. Nah, perhatikan di layar. Bisa ditunjukkan Pak Rajo di papan, dilihatkan saja dari zoom-nya di. Nah, kita kemarin belajar menggunakan tabel, ya, penyelesaiannya, ya. Kenapa pakai tabel? Karena lebih praktis dan langsung kita bisa mengeksekusi sampai apa yang diminta. Tidak perlu memilah-milah lagi, karena pemilahan ada di awal. Yang pertama tentang FPB, ya. FPB. Nah, syaratnya FPB ini nanti ketika menggunakan tabel, kita menggunakan bilangan prima untuk membagi itu yang bisa membagi ketiganya, ya. Syaratnya apa? Dibagi dengan bilangan prima yang bisa membagi ketiganya. Kalau tidak bisa bagaimana, Pak? Kalau tidak bisa, maka tidak boleh dibagi. Dan itu bukan termasuk faktor dari ketiga bilangan tersebut, ya. Contohnya, ya, 36, 72, dan 90. Kita buat tabel. Di paling kiri ada FPB-nya, ya. Nanti berupa bilangan-bilangan prima di sebelah kiri, ya. Kemudian di sebelah kanannya nanti adalah hasil bagi dari bilangan prima, bilangan yang diminta dengan bilangan primanya. Kita cek bilangan 36, 72, dan 90, kita bagi dengan bilangan prima yang bisa membagi ketiganya. Jika semua bilangan yang diminta adalah bilangan genap itu yang akhirannya 0, 2, 4, 6, 8, ya. Jadi yang mempunyai satuan bilangan yang Pak Jan sebutkan tadi 0, 2, 4, 6, 8 itu maka bisa dibagi dengan 2. Misalnya 36 dibagi 2, ya. Hasilnya 18. Kemudian 72 dibagi 2, hasilnya 36. 90 dibagi 2, hasilnya 45. Kok bisa cepat, Pak? Bisa juga kalian menggunakan bukan porogapit, ya. Tapi kalau kalian sudah hafal porogapit, itu bisa dilanjutkan levelnya ke pembagian sisa. Contohnya misalkan 36 dibagi 2, ya. 36 per 2.
sama dengan 3 dibagi 2, 1, sisa 1. 1 dijajarkan dengan 6, 16. 16 dibagi 2, 8. Ya. Jadi 36 dibagi 2 itu 18. Contoh lagi misalkan 72 dibagi 2, 7 dibagi 2, 3, sisa 1. Jajarkan dengan bilangan-bilangannya 12, 12 dibagi 2, 6. Jadi 72 dibagi 2, 36. Seperti itu ya. Berikutnya kita akan bagi 18, 36, dan 45. Apakah bisa dibagi dengan 2, faktor prima 2? Kita cek. 18 genap, 36 genap, 45, satuannya 5, ganjil, bukan bilangan genap. Maka tidak boleh kita bagi dengan 2, karena ada satu bilangan yang tidak bisa terbagi. Maka kita ambil faktor prima yang lebih besar dari 2. Urutannya dari 2 ke 3 dulu, ya, nggak boleh lompat. Dibagi 3, 18, apakah bisa dibagi 3? Bisa. 36, bisa. 45, bisa. Salah satu ciri bilangan yang bisa dibagi 3 adalah ketika bilangannya itu dijumlahkan, itu bisa dibagi 3. Contohnya, 1, 8, 14. 1 tambah 8, 9. 9 bisa dibagi 3. 3 tambah 6, 9 bisa dibagi 3. 44 tambah 5, 9 bisa dibagi 3. Berarti ketiga bilangan ini bisa dibagi 3. Ya. Dibagi 3, ini ada 6, ini ada 12, ini 15. Pak Jan ulangi lagi ya. Tadi yang terkait dengan bilangan bisa dibagi 3. Itu jumlah bilangannya ketika ditambahkan, saya 18, tambahkan kan 9, bisa dibagi 3. Contohnya 108, apakah bisa dibagi 3? Bisa. 1 tambah 0, 1. Tambah 8, 9. 9 bisa dibagi 3, maka 108 juga bisa dibagi 3. Dibagi 3 coba. 10 dibagi 3, 3. Sisa 1. 18 dibagi 3, 6. 36, seperti itu ya. Itu adalah ciri-ciri bilangan bisa dibagi 3. Kalau bilangan dibagi 2 tadi kan bilangannya genap. Nah, kemudian berikutnya kita memiliki 6, 12, dan 15. Apakah bisa dibagi 3? Nah, 6 bisa, 12, 1 tambah 2, 3 bisa dibagi 3. 1 tambah 5, 6 bisa dibagi 3. Maka ketiga bilangan ini bisa dibagi 3. 6 dibagi 3, 2. 12 dibagi 3, 4. 15 dibagi 3, 5. Nah, ini adalah akhir dari pencarian. Ya, wah bahasannya Pak Jan ya. Akhir dari pencarian FPB. Kenapa? Ini 2 bisa dibagi 2. 4 bisa dibagi 2. 5 tidak bisa lagi. Ini sudah prima. Ya. Maka sudah berakhir sudah. FPB-nya berapa? Kita cari di sebelah kolom FPB. FPB sama dengan 2 kali 3 kali 3. Ya. Di sini operasinya adalah perkalian antara bilangan prima yang kita pilih tadi, yang digunakan untuk membagi. Sehingga 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. Ya. Kalau nanti yang diminta dalam bentuk faktorisasi, ya, ini kan hasilnya FPB-nya 18. Kalau faktorisasinya, faktorisasi prima berarti nanti bentuknya ada kali-kalinya. Misalnya ini 2 kali 3 kali 3, 2-nya ada 1, kali 3-nya ada 2, maka 3 pangkat 2, seperti itu. Biasanya yang muncul ada faktorisasinya itu adalah KPK. Ya, kalau FPB tidak, jarang. Ya, karena nilainya biasanya kalau FPB lebih kecil, kalau KPK lebih besar. Seperti itu ya. Sebelum lanjut ke KPK, ada yang ditanyakan tentang FPB. Karena ini
salah satu soal yang muncul. Jadi nanti ada dua kisi-kisi, kemungkinan salah satu FPB, salah satunya KPK. Kalau KPK FPB-nya mencari nilai langsung seperti bilangan seperti ini, kemungkinan yang soal ceritanya dalam bentuk KPK. Tapi kalau kebalikannya, kalau yang diminta dalam soal yang langsung bilangan ini level satunya adalah bilangan namanya KPK ya, yang diminta, nanti dalam soal ceritanya munculnya FPB. Jadi seperti itu ya, untuk soal FPB dalam bentuk soal langsung dalam bentuk bilangan. Berikutnya kita, kalau ada yang ditanyakan dulu tidak? Silakan. Silakan dibuka audionya atau mengacungkan jari, hand, press hand, melambaikan tangan, boleh, tentang FPB ya. Kalau tidak ada Pak John lanjutkan ya. Tulisannya Pak Jono nggak kelihatan ya Pak? Tulisannya nggak kelihatan. Ini mati lampu ya Pak John. Oh ini sudah ya. Kalau agak di-zoomkan gimana? Ada di-zoomkan. Oh ya, minta tolong Pak Raja di-zoomkan di papan ya. Ini tentang FPB. Syaratnya apa tadi? Mencari faktor prima yang bisa membagi ketiganya. Karena nanti soalnya kisi-kisinya 3 bilangan 2 angka ya. 3 bilangan berarti ini bilangannya 36, 72, 90. 2 angka itu 36 kan ada 2 bilang, ada 2 angka, 72 2 angka, 90 juga 2 angka. Jadi tidak ada yang lebih dari 100. Ini ya. Berikutnya kalau tidak ada tentang KPK. Pak, pakai ya. pohon faktor bisa enggak? Pakai pohon faktor bisa. Kalau pakai pohon faktor nanti harus milih Mas Atar ya. Coba Pak Jan buatkan pakai pohon faktor ya. Pak Jan hapus. Mas Atar mungkin sudah terbiasa pakai pohon faktor. Saya juga sudah terbiasa pakai pohon faktor ya Pak? Oh ya, boleh. Misalkan pakai pohon faktor harus nyarinya sendiri-sendiri. Misalnya 36. 36 dibagi 2, 18. Dibagi 2 lagi, 9. Dibagi 2, maaf, dibagi 3, hasilnya 3. Dibagi 3, hasilnya 1. Maka 36 faktornya adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian yang 72 dibagi 2, 36, dibagi 2 lagi, 18, dibagi 2, 9, dibagi 3, 3, dibagi 3, 1. Berarti 72, 2-nya ada 3, 2 pangkat 3, kali 3 pangkat 2. Kemudian 90 dibagi 2, 45, dibagi 3, 15, dibagi 3, 5 ya. Berarti 90 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Kalau menggunakan pohon faktor, usahakan urut faktorisasinya dari yang bilangan pokoknya kecil, 2, 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Kenapa? Agar kita bisa membandingkan. Karena dalam FPB syaratnya harus faktor yang sama ya. Kalau ada yang berbeda tidak boleh dipilih. Tidak cukup itu. Kita pilih pangkat yang kecil ya. Berarti faktornya yang sama di sini berapa? 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan 2. Faktor yang paling kecil 2. Di sini 2 ini nilainya 2 pangkat 1, artinya ada 1 bilangan 2 saja ya. Sehingga FPB-nya FPB sama dengan 2 kali, kita cari lagi. Di sini ada bilangan pokok 3. 3 pangkat 2, 3 pangkat 2, 3 pangkat 2. Sama semua, maka kita pilih 1. 3 pangkat 2.
sama dengan 2 kali 9. Hasilnya 18. Sama ya. Untuk penyelesaiannya hasilnya sama, cuma langkahnya berbeda. Kalau pakai tabel kita bisa langsung sekaligus mencari FPB-nya dalam satu perhitungan. Cuma juga harus menghitung satu-satu juga dalam tabelnya. Tapi tidak perlu mencari nanti mana yang harus dipilih. Karena tadi syaratnya sudah langsung diperoleh. Kalau tidak bisa dibagi semuanya, jangan dipilih faktor tersebut. Ya. Kalau yang menggunakan pohon faktor harus sampai ke faktorisasi primanya. Ya, ini harus dicari dulu ini bentuk faktorisasi primanya. Baru kita bandingkan satu per satu. Bilangan pokoknya sama. Cari pangkatnya yang kecil. Ini pangkat 2, ini pangkat 3, ini pangkat 1, maka pilih yang pangkat 1. 3 pangkat 2 semuanya memiliki. Yang 5 ini kan hanya satu bilangan yang punya. Yang 90 ya. Maka ini tidak dipilih. Tidak dipilih ini, tidak masuk. Karena pada ini pada 72 dan 36 tidak mempunyai faktor 5. Ini ya. Sehingga tidak masuk dalam hitungan FPB. Nah, untuk cara yang sama, mungkin bilangnya ini saja biar kita lebih cepat untuk KPK. Nah, kalau KPK beda lagi, ya. KPK kan kelipatan persekutuan terkecil. Jadi bilangnya nanti lebih besar, tapi persekutuan yang paling kecil. Persekutu itu artinya gabungan. Jadi ketika istilahnya menyekutukan Tuhan, itu Tuhan yang satu punya tandingan, punya gabungan yang lain, sehingga mengakui Tuhan yang lain. Itu namanya menyekutukan Tuhan. Kalau persekutuan bilangan berarti ada bilangan yang merupakan kelipatan dari bilangan yang lain. Penyusunnya itu bilangan-bilangan yang lain, ya. Nah, di sini kita misalkan ambil KPK-nya dari 36, 72 dan 90 ya. Pak Jan hapus judulnya saja. Kalian bisa menuliskan KPK-nya. KPK dari 36, 72 dan 90 ya. Untuk pohon faktornya sama. Seperti ini. Pohon faktornya sama, faktorisasinya juga sama, tidak berubah. Nah, yang berubah adalah saat memilih KPK-nya. Kalau KPK syaratnya apa, Pak? Kalau KPK syaratnya faktor yang sama dipilih pangkat terbesar. Ya, berarti di sini ada 2, 2, 2. Pangkatnya yang paling besar yang mana? 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 1. Berarti yang paling besar adalah 2 pangkat 3. Kemudian 3 pangkat 2, 3 pangkat 2, 3 pangkat 2. Hasilnya sama ya, berarti kita pilih salah satu. Kemudian dikalikan faktor yang tidak sama. Faktor yang tidak sama itu berarti kalau ada faktor lain yang tidak punya persekutuan tetap ikut dikalikan. Ya, berarti di sini dikali 5. Ya, seperti ini. Berarti KPK-nya kalau nanti yang diminta dalam bentuk faktorisasi cukup sampai 2 pangkat 3, 3 pangkat 2 kali 5 ya. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5. Itu kalau yang diminta adalah bentuk faktorisasi. Kalau kita yang diminta adalah bilangan, maka ini harus kita cari hasil perkalian dari ini. Faktor ini berapa? 2 pangkat 3, 8. Kali 3 pangkat 2, 9. Kali 5. Ya. 8 kali 5, 40. Kali 9, 360. Seperti ini. Ya. Kenapa Pak Jan mengalihkan 8 kali 5 dulu? Karena berdasarkan sifat asosiatif kan boleh. Atau komutatif ditukar dulu, dikelompokkan boleh. Ya. 8 kali 5, 40 kan lebih mudah kalau mengalihkan dengan 9. Tinggal 9 dikali 4, 36 tambahkan 01. 360.
Seperti itu. Ini kalau cara bahan faktor, karena berhubung sudah membuat bahan faktornya, sekalian KPK-nya dengan cara yang sama dengan bahan faktor juga, ya. Nanti kalau pakai tabel bagaimana Pak? Nanti Pak bilangan yang sama. Sebelum pindah ke cara tabel, ada yang mau ditanyakan? Yang menggunakan bahan faktor sudah paham? Paham, Pak. Nah, terima kasih ya. Kita lanjutkan ke cara tabel ya. Nanti kalian boleh milih, Pak lah saya maunya pakai bahan faktor, ya boleh. Saya mudahnya pakai tabel, boleh. Tapi jangan digabung. Saya mau dua-duanya Pak, tidak perlu ya, karena cukup satu saja. Kalau kita sudah bisa membunuh nyamuk dengan raket, ya nggak usah pakai senapan, karena mubadir ya, mubadir energi dan biayanya. Nah kalian mubadirnya apa? Mubadir waktunya. Besok cuma 90 menit ya, 90 menit mengerjakan 25 soal. Berarti kalian harus mencari cara penyelesaian yang paling efektif, paling efisien, waktunya bisa memenuhi ya. Jangan sampai nanti kekurangan waktu, tapi kalian mampu, itu kan nanti merasa getun, ya, menyesal. Walah lagi mau belum tak hitung, tapi waktunya masih entek. Ya. Nah kalau nanti di sekolah mengerjakan di sekolah kan nanti langsung dikondisikan habis, ya udah berarti harus dikumpulkan. Mau tidak mau ya kalian harus bagaimana mencari trik penyelesaian yang paling mudah ya. Kalau KPK dengan tabel ya, coba perhatikan juga. Mumpung masih dalam bentuk latihan, kalian boleh milih-milih cara. Kalau nanti dalam ujian, kalian harus sudah punya cara tersendiri. Ibaratnya kita, kalau tentara itu ya wis kita sakit-sakitan dalam artian pada latihan tidak masalah, daripada kita nanti sakit-sakitan pas perang. Ya. Nah kita misalkan berlatih keras pada saat latihan, misalnya kita terjatuh, ada yang bantu. Kalau kita pas perang, nanti sakit-sakitan ya kita diajar oleh musuh ya wassalam, gitu kan. Maka kita ketika latihan maksimalkan semua cara. Nah, kalian gunakan cara terbaik ketika termudah, terbaik ya, ketika ujian. Sama prinsipnya dengan pembagian yang tadi dengan bilangan prima diurutkan. Tapi syaratnya harus sampai bilangannya nanti satu semua di bawahnya ini ya. Kemudian jika ada bilangan yang tidak bisa dibagi habis, maka tuliskan tetap saja bilangannya biar tidak terlewatkan. Contohnya ya, ini kan tadi bilangannya bisa dibagi dua semuanya ya, 18, 36, dan 45 ya. Kalau FEB tadi kan sudah berhenti di sini untuk pembagian bilangan dua karena ada 45 yang tidak bisa dibagi habis. Kalau sampai pada KPK semuanya ini harus dibagi dua karena masih ada bilangan yang bisa dibagi dua. Nah ini 45-nya nggak bisa Pak. Ya enggak apa-apa, nanti ditulis utuh dulu ya. Berarti bagi dua lagi, hasilnya 9, hasilnya 18, hasilnya 45. Kenapa? Karena tidak terbagi. Tulis saja 45. Sama seperti atasnya. Berikutnya lagi 9, 18, 45. Ada yang masih bisa dibagi dua. Maka kita bagi dua. 9, 9, 45. Kenapa Pak kok tidak 3 dulu? Kenapa? Karena nanti biar faktorisasinya itu urut. Duanya kan ngumpul dulu di atas. Berarti adanya 2, ada 3. Sehingga 2 pangkat 3. Seperti itu. Kalau nanti 2, terus di atas, ada 2 lagi di bawah, nah bisa nanti kita nggak teliti. Karena tidak teliti bisa jadi terkecoh. Di situ ya. Ini. Kemudian kita bagi dengan 3 misalnya ya. 9 bagi 3, 3. Ini sama. 45 dibagi 3, 15. Kemudian dibagi 3 lagi, 1, 1, 5 ya. Masih ada yang belum 1, maka kita bagi lagi dengan 5.
Nah, yang sudah 1 bagaimana Pak? Ya tetap ajak terus ini ya, karena diapa-apakan tetap dibaginya hasilnya 1. Karena nanti syaratnya kan tadi bilangan yang di bawah ini harus nilainya 1 semua. Nah, syaratnya bagaimana? Kita bagi dengan bilangan prima di sebelah kanan ini, kemudian kita cari nanti faktorisasinya. Kalau faktorisasinya dalam bentuk faktorisasi KPK-nya, maka ini kita susun 2 ada 3 ya. KPK-nya berarti 2 pangkat 3. Kali 3-nya ada 2 berarti kali 3 pangkat 2. Kali 5-nya ada 1 berarti kali 5. Ini tanpa memilih dan memilah tadi. Kalau yang pohon faktor kan harus milih, menentukan, oh ini faktornya sama, pangkatnya yang paling besar, yang mana. Kalau di dalam tabel sudah tercantum di sebelah kiri, kolom kiri ini menunjukkan KPK-nya, ya seperti itu. Kemudian bilangan yang tidak sama faktornya juga sudah muncul. Biasanya yang tidak sama ini muncul di paling akhir, ya, atau bilangan yang besar. Dan ini juga nanti sudah urut. Kalau kita membaginya dengan bilangan yang dimulai dari yang kecil dulu, dari prima 2, 3 dan seterusnya, maka nanti sudah urut. Kita tidak perlu menyusun lagi karena sudah bentuk urutan seperti itu ya. Itu hasilnya sama dengan yang tadi 360 ya, seperti yang pohon faktor tadi. Sebelum dilanjutkan ada pertanyaan karena nanti akan masuk ke soal yang berbentuk soal cerita. Sudah paham semuanya? 1 soal ini besok ya, nilainya 4 poin. 1 soal, bisa KPK, bisa FPB. Dan dari tryout beberapa kali pasti muncul kemarin, selalu muncul. Sudah paham ya? Kita lanjutkan ke screen berikutnya Pak. Soalnya di share screen. Kita lanjutkan ke kisi-kisi ya berikutnya, yaitu menyelesaikan masalah penalaran yang berkaitan dengan FPB atau KPK. Jadi kalau nanti munculnya yang tidak soal cerita itu FPB, nanti yang soal ceritanya KPK dan kebalikannya, ya. Nah soalnya berarti kaitannya tidak selalu dengan berapa KPK-nya, tapi soalnya mesti dalam bentuk cerita. Tapi kalian harus mengetahui, oh ini adalah penyelesaian dengan FPB, oh ini adalah penyelesaian dengan KPK. Ciri-cirinya apa? Yang pertama contohnya, ayah memiliki 24 jeruk, 42 apel, dan 56 buku. Ayah akan membagikan buah-buah tersebut ke beberapa tetangga dengan jumlah dan jenis yang sama. Tentukan, nah titik, banyak tetangga yang menerima, banyak buah yang diterima setiap tetangga, selisih buah duku dan buah jeruk yang diterima setiap tetangga. Kalau ada kata garis bawahi dibagikan sama banyak atau dibagikan dengan jumlah dan jenis yang sama, itu menunjukkan ciri-ciri nanti menyelesaikannya dengan FPB ya. Ingat, dibagikan dengan jumlah dan jenis yang sama. Ketika nanti soalnya seperti itu, maka itu kaitannya dengan FPB. Baik yang ditanyakan berapa jumlah tetangga yang menerima, berapa wadah yang dibutuhkan, nah, itu kaitannya dengan FPB-nya. Ya, berarti kita cari FPB dari 24, 42 dan 56 ya. Nomor bagian 2 ya, FPB dari 24, 42 dan 56. 50 berapa itu Pak? 6 ya Pak ya? 24 atau 28 tadi Pak? Ya, terlalu jelas. Jadi yang ini 28 atau 24? 24, 40, 56. Oh, 40, itu 40. Yang mana?
Ini 40. Iya 40 dia itu. Oh, ini 40. 56. Ya. Berarti FPB dari 24, 40 dan 56. Pak Jan akan menggunakan cara tabel. Kenapa cara tabel? Karena dalam soal cerita dengan kaitannya dengan FPB dengan cara tabel, kita bisa langsung eksekusi semua pertanyaan yang Pak Jan sampaikan tadi. Ya, perhatikan. Kita bagi, syaratnya kan harus ketiga bilangan semuanya bisa dibagi habis. Ya, berarti 24, 40 dan 56 ini kan bilangan prima. Maaf, bilangan genap. Kita bagi dengan 2. Berarti hasilnya 12. 40 dibagi 2, 20. 56 dibagi 2, 28. Ya. Kemudian bilangan ini masih genap semua. Kita bagi dengan 2 lagi. 12 dibagi 2, 6. 20 dibagi 2, 10. 28 dibagi 2, 14. Masih genap lagi. Kita bagi lagi dengan 2. 6 dibagi 2, 3. 10 dibagi 2, 5. 14 dibagi 2, 7. Nah, ini sudah selesai. Nah, kita bisa identifikasi langsung. Pertanyaannya yang pertama tadi kan, berapa banyak tetangga yang menerima? Berapa banyak tetangga yang menerima itu kaitannya dengan FPB. Berarti FPB-nya berapa? Yang A. Jumlah tetangga. Sama dengan FPB-nya 2 kali 2 kali 2, 8. Ya. Berarti kaitannya dengan jumlah tetangga, jumlah wadahnya itu ada 8. Yang menerima 8 orang, ada 8 wadah, seperti itu ya. Kaitannya dengan FPB, kolom bagian kiri. FPB-nya, ini ya. Berikutnya pertanyaan yang kedua, jumlah buah yang diterima setiap tetangga. Nah, Pak Jan sampaikan juga ini biar kalian lebih paham memahami tabel ini, tidak sekedar tabel, ini banyak artinya ya. Nah, ingat, misalnya tadi di sini adalah jeruk ya, jeruk, apel dan duku ya. Nah, 24 jeruk dibagikan kepada 8 tetangga, setiap tetangga menerima 3. 40 apel dibagikan 8 tetangga, setiap tetangga menerima 5. 56 duku dibagikan 8 tetangga, PP-nya setiap tetangga menerima 7. Jadi jumlah buahnya setiap tetangga adalah ini, kolom-kolom terakhir ini, sel terakhirnya pada hasil pembagian FPB tadi. 3 jeruk ditambah 5 apel ditambah 7 duku, 15 buah. Nah, gampang kan? Dengan cara tabel kalian sudah menyelesaikan jenis-jenisnya itu dengan sekaligus. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan banyak orangnya, maka berkaitan dengan FPB-nya. Yang ditanyakan jeruk, berarti setiap tetangga menerima 3. Apel 5, duku 7. Seluruh buah tambahkan 3 tambah 5 tambah 7. 3 tambah 7, 10 tambah 5, 15. Ya. Yang C, selisih buah, jeruk, dan duku ya. Selisih jeruk dan duku. Selisih itu apa kaitannya? Kalau operasi matematika dengan selisih itu apa? Pengurangan ya. Pengurangan. Sehingga duku yang lebih besar 7, jeruknya 3. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Nah, kayak gini.
dalam satu tabel penyelesaian kalian bisa menentukan jumlah tetangganya, jumlah seluruh buahnya, selisih setiap buahnya, jumlah masing-masing buahnya bisa, ya itu. Ini adalah penyelesaian dengan tabel. Nah kalau dengan pohon faktor bagaimana Pak? Kalau dengan pohon faktor kalian harus mencari dulu FPB-nya. FPB-nya dicari. Oh ketemu 8. Kemudian kalian nanti menentukan jeruknya, berarti 24 dibagi 8, 3. Tapi harus hitung dulu, karena belum ada dalam bilangan kalian tadi, dalam pencarian pohon faktornya belum muncul angka-angka ini. Kalaupun muncul pasti dalam bentuk akar-akar yang belum bisa kita pilah, ya. Itu. Dengan tabel sudah paling bawah ini adalah yang diterima setiap tetangga seperti itu. Ada yang ditanyakan terkait dengan FPB? Ini soal cerita ya. Jadi kisi-kisnya masalah penalaran. Masalah penalaran dengan kaitannya dengan FPB dan KPK. Silakan bisa rasain, bisa dibuka audionya. Ujiannya bisa di sekolah. Ya, ujiannya bisa di sekolah, insya Allah. Kalau ASPD-nya jelas di sekolah, karena sudah banyak yang divaksin, perkembangan COVID sudah menurun, sudah semakin baik, insya Allah. Besok ada tryout, nah, insya Allah tryoutnya juga offline, semoga saja. Ya. Kalian kan senang offline atau online sebenarnya? Saling menyemangati ya, kalau di sekolah itu kan bisa, temennya sudah mau selesai, ya. Kita harus menyusul, misalnya. Harus termotivasi ya. Salah satu yang dulu Pak Jan sampaikan kan berjamaah, ketika bersama-sama saling mengingatkan, insya Allah kita lebih kuat ya. Tinggal beberapa menit lagi. Kemudian yang terakhir yaitu tentang KPK. Screen yang terakhir Pak, yang tentang KPK. Nah, kalau yang ini tentang FPB tadi cirinya dibagikan sama banyak, dibagikan dengan jumlah dan jenis yang sama. Itu ciri-ciri dengan FPB. Ahmad, Burhan, dan Chandra berlatih renang setiap 6, 8, dan 9 hari. Maksudnya Ahmad 6 hari sekali, Burhan 8 hari sekali, Chandra 9 hari sekali. Ya. Mereka berlatih bersama pada tanggal 3 Maret 2021. Ya. Tentukan berlatih bersama sebelumnya. Ya. Jadi pada saat tanggal 3 Maret itu berlatih bersama. Sebelumnya pernah berlatih bersama sekali ya, yang sebelumnya itu tanggal berapa. Kemudian yang kedua berlatih bersama berikutnya apa. Nah, kalau ada kata bersama-sama ya, seperti bersama ya gitu, itu menunjukkan KPK. Ciri-ciri penyelesaian dengan KPK ya. Jadi kata-kata bersama itu penyelesaiannya dengan KPK. Nah, kaitannya dengan waktu itu juga KPK. Kalau FPB biasanya terkait dengan benda-benda yang dibagikan, ya itu. Nah, penyelesaian dengan KPK itu nanti pertemuan yang satu dengan pertemuan yang lain itu jaraknya adalah sebanyak KPK bilangan-bilangan yang kita cari. Jadi kita tentukan dulu KPK-nya dari 6, 8, dan 9. 6, 8, 9 ya. Kita bagi KPK-nya tadi syaratnya semuanya sampai bilangan 1 ya. Kita bagi dengan 2. Hasilnya 3, 4, 9. Masih ada 4 di sini, kita bagi dengan 2 lagi, hasilnya 3, 2, 9. Masih ada 2, kita bagi dengan 2, 3, 1, 9. Kita bagi dengan 3, hasilnya 1, 1,
3. Kita bagi dengan 3, hasilnya 1, 1, 1 ya. Berarti ini adalah KPK-nya. Berarti KPK-nya berapa? 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3, kali 3-nya ada 2, 3 pangkat 2. 8 dikali 9. Ingat, 2 pangkat 3 tidak sama dengan 3 pangkat 2. Jadi bukan 6 ya, bukan 6. 3 pangkat 2 tidak sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3 hasilnya 9 ya. Sehingga hasilnya adalah 72. Berarti jarak pertemuan tanggal 3 Maret itu adalah dengan pertemuan sebelumnya 72 hari sebelum tanggal 3 Maret. Dengan pertemuan berikutnya 72 hari juga dengan 3 Maret setelah tanggal 3 Maret. Nah, cara nyarinya gimana? Wah, saya mau pakai kalender, Pak. Tak hitung jiro lupa mau tekan 72. Ingat, waktunya hanya 90 menit untuk 25 soal. Jadi satu soal hanya 3,5 menit. 3,5 menit. Kalian belum lagi nanti kalau izin ke belakang berkurang lagi ya. Belum lagi nanti kalau harus rauti pensil ya, maka harus disiapkan pensil yang benar-benar bagus ya. Kita sudah simpan KPK-nya 72. Maka kita akan menentukan tanggal sebelumnya ya. Ini Pak Jen hapus karena untuk langkah berikutnya KPK-nya tidak Pak Jen hapus biar kita tulis ya. Berarti pertemuan sebelumnya Nah, di sini kalian harus mengingat bahwa sebulan itu ada yang 30, ada yang 31, ada yang 28, ada yang 29, tergantung dengan jenis bulannya. Nah, bisa menggunakan jari ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustusnya kembali lagi boleh, ya, kembali lagi ke puncak yang awal tadi. 31, Februarinya 28, kalau bisa 29, tapi untuk tahun 2021 28 ya, karena bukan kehabisan. Berarti 72 hari sebelum tanggal 3 Maret ya. Berarti tanggal berapa? Cara untuk mencari pertemuan sebelumnya KPK 72. Berarti kemungkinan kan antara Januari atau Desember gitu ya. Kalau Desember berarti sudah tahun sebelumnya. Perhatikan ini Pak Jan. Kita kan KPK-nya kan 72. Berarti kita cari, kita tambahkan tanggal bersama ditambah dengan bulan sebelumnya. Sampai kapan Pak bulan sebelumnya? Maksudnya bulan sebelumnya ini adalah umurnya. Bisa kalau Januari 31, Februari 28, sampai lebih besar dari KPK. Dari KPK ya. Dari KPK yang kita tadi cari 72 ini. Misalkan tanggal bersamanya 3 ya, kita cari ya. Berarti 3 ditambah 3 ini kan 3 Maret. 3 Maret ditambah bulan sebelumnya. Sebelum Maret berarti Februari. Umurnya 28. Sampai melebih besar dari KPK. Apakah 3 ditambah 28 lebih besar 72? Belum. Maka kita tambahkan juga. Di sini Februari. Tambah bulan sebelumnya lagi, Januari, 31 Januari. Apakah ketika ditambahkan sudah lebih besar dari
KPK yang 72, ini baru 62. Berarti belum juga, masih harus ditambah dengan sebelum Januari apa? Jangan bulan Februari loh ya. Ini hitung mundur. Berarti sebelum Januari ya Desember. Usianya umurnya 31 Desember. Berarti nanti bulannya pada bulan Desember. Bulannya Desember, kita jumlah ini berapa? 3 tambah 28 tambah 31 tadi 62 tambah 31 93. Ya. Kemudian tanggal bersama sama dengan tanggal bersama tambah bulan sebelumnya 93 dikurangi KPK. 93 dikurangi 72. Hasilnya 21. 21 apa? Bulan terakhir tadi apa? Kita menjumlahkan yang seurutan Desember, maka bulannya juga Desember. Tahunnya berapa? Ini kan 2021, Maret, Februari, Januari. Nah ini kan sebelumnya, berarti bukan 2021. Karena itu masih masa depan. Masa bertemu sebelumnya di masa depan. Kayak Avengers, ya punya lorong waktu ya, punya time machine. Ini kan bukan. Jadi ini tahun sebelumnya 2020 seperti itu. Gampang kan? Jika pertemuan sebelumnya, cari dulu KPK-nya. Kalau sudah ketemu tanggal bersamanya dari soal tanggal berapa ditambah bulan sebelumnya sampai lebih besar dari KPK. Nambah ke bulan sebelumnya tadi. Ini nggak boleh asal ya, tapi misalnya Februari tak gawe 30 Pak, Januari aku senengnya 30 loro, nggak ada, harus sesuai dengan kalender kita. Kalender kan sudah punya usia sendiri, ya, nggak boleh ditambah dikurangi seenak kita ya. Ini harus sesuai dengan bilangan kalender yang sudah baku, ya, seperti itu. Sampai sini dulu ada yang paham sebelum kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Karena ini berbeda nanti langkahnya. Coba ada yang mau ditanyakan. Mas Rashid sudah paham? Mas Atar? Mas Rauf? Gimana? Udah, Pak. Alhamdulillah ya, mudah ya. Intinya apa? Cari KPK-nya. Langkah pertama mencari KPK. Ciri-cirinya adalah apa tadi? Kata bersama. Kemudian kalau sudah KPK-nya ketemu, tambahkan tanggal bersama-sama tadi, ditambahkan dengan bulan sebelumnya. Sampai kapan nambahkan? Sampai hasil penjumlahnya lebih besar daripada nilai KPK. Ya. Dan ini kan tadi 62 sampai Januari. Belum bisa dikurangi 72, berarti tambahkan bulan sebelumnya lagi, Desember, sehingga nilainya 93 lebih besar dari 72. Baru kita kurangi. Nah, hasil pengurangannya tadi berada pada bulan terakhir saat menjumlahkan. Jadi ini nggak boleh asal-asalan, Januari terus tambahkan November, tambahkan Oktober, nggak urut, nggak boleh. Ini harus urut, Maret, Februari, Januari, Desember, urut ke belakang. Ya. Nah, ini penyelesaian pertemuan sebelumnya. Nah, kalau pertemuan berikutnya bagaimana? Pertemuan berikutnya caranya beda lagi, tapi tetap menggunakan KPK ya. Jarak pertemuan tanggal 3 Maret dengan pertemuan berikutnya itu sama, 70 hari juga, 72 hari juga. Nah, caranya KPK ditambah tanggal bersama dikurangi bulan bersama, umur bulan bersamanya bulan Maret berarti dikurangi lagi bulan berikutnya. Sampai kapan? Sampai tanggalnya itu masuk akal. Masuk akal pribadi apa? Misalnya tanggal 35 April, apa ya ada? Tanggal 35 April kan tidak ada. Kita kalendernya cuma sampai 30 kalau April itu.
Jadi tanggal 35 April kan sudah masuk di Mei. Berarti itu tanggal pada bulan Mei. Nah, berarti kita masukkan KPK-nya 72 ditambah tanggal bersamanya 3. Berarti ini adalah dijumlahkan dulu 75 ya. 75 dikurangi dengan bulan bersama. Bulan bersamanya kan tadi bersama-samanya pada bulan Maret. Usia Maret itu berapa umurnya? 31. Ini Maret. Sama dengan 44. Ada kok tanggal 44 Maret itu kan nggak ada. Ini kan April berarti ya. Tanggal 44 April ada enggak kira-kira? Sisanya setelah Maret kan April. Kan enggak ada. Berarti ini harus dikurangi bulan April. Setelah Maret kan April. Kita habiskan lagi April usianya 30. April. 44 dikurangi 30, 14. Ya. Masuk akal enggak? Tanggal 14 ini. Ada enggak di kalender tanggal 14? Ada, Pak. Nah, sekarang kita tentukan bulannya. Bulannya apa? April atau Mei. Nah, Maret sudah habis karena untuk mengurangi yang 75 tadi. April juga sudah habis karena sudah dipakai 30. Tinggal berarti setelah April ini adalah masuk pada bulan Mei. Tahunnya 2020. Jadi tanggal 14 Mei akan ada pertemuan yang ke berikutnya. Ya. Ini ya. Jadi Pak jangan ulas lagi. KPK-nya sudah ketemu. Tanggal 72. Tanggal bersamanya sudah dari soal. Tinggal ditambahkan. Ya, 5 ya. Nah, kemudian dikurangi bulan bersama dari soal itu kan 3 Maret. 3 tanggalnya, Maret bulannya. Berarti usia bulan Maret berapa? 31. Kita kurangi. 75 dikurangi 31 berarti 44. 44 bulan berikutnya kan April. Kan tidak ada tanggal 44 April. Kita kurangi bulan April usianya 30. Maka kita kurangi 30 hasilnya 14 pada bulan berikutnya. Karena 14 sudah masuk pada bilangan kalender, maka ini adalah hasil dari pertemuan berikutnya. 14 Mei 2020. Paham? Ayo, siapa yang mau bertanya? Ini boleh. Tanya apa? Itu 2020 ya? Oh, maaf, 2021 misalnya ya. Yang 2020 yang tadi. Iya. Maaf, ini tadi salah. Yang 2020 itu yang pertemuan sebelumnya. Yang ini soalnya 2021. Ya. Pertemuan berikutnya pada 14 Mei 2021. Terima kasih sudah dikoreksi. Ya Pak, sama-sama. Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah bisa? Nah, kalau dulu ya, pada pertemuan kakak kalian, kelas kalian 2 tahun, 3 tahun yang lalu, karena yang tahun lalu tidak ada ujian, tidak ada penilaian akhir sekolah, ya. Ini biasanya ada pertemuan diundur, pertemuan diajukan, nah seperti itu. Tapi karena kalian ini dalam masa pandemi, ini dipermudah, soalnya ya cukup seperti ini aja, mudah ini ya, sudah kategori yang cukup mudah, tidak pakai diundur, tidak pakai diajukan. Kadang juga ada tanggal, ada harinya, ada hari. Waduh, hari bagaimana Pak? Nah, hari berarti kan setiap 7 hari kan berputar lagi harinya ya. Itu. Tapi kalian sebenarnya tidak muncul pada pembahasan sampai ke hari. Biasanya sampai ke pertemuan berikutnya atau sebelumnya. Itu aja ya. Nah, nanti ada soal Pak Jan kirim di grup, nanti dijawab di YouTube seperti kemarin ya. Pak Jan harapkan semuanya mengerjakan. Ya, karena untuk latihan. Ini kalau nanti 2 soal ini muncul semua dari semua kisi-kisi yang Pak Jan tadi berikan, kemungkinan
APB KPK-nya sudah Pak Jan bahas. Jadi tidak ada alasan, wah belum pernah diajari Pak. Ya sudah semua ini. Jadi tinggal milih besok. Mau keluar APB, saya bisa. KPK, aku juga bisa. Semuanya bisa. Ya, insya Allah. Dua nomor, 8 poin. Nyicil dapat nilai 8. Bukan dari 100 ya. Bukan 8 dari 10, karena soalnya 25. Itu. Nah, tetap optimis. Bisa. Insya Allah lebih baik lagi. Ada yang ditanyakan? Silakan. Waktunya juga sudah lebih dari jam 11. Mas Bintang, saya mau tanya ini. Selesainya? Ini sudah mau selesai. Atau Pak soalnya kurang sulit, oh nanti tak tambahkan. Soalnya itu mudah Pak, ya Alhamdulillah berarti kita syukuri. Ya. Kalau tidak ada kita cukupkan hari ini pembelajaran kita mengenai FEB dan KPK. Semoga menjadi tambahan pengalaman buat anak-anak yang berharga. Pak Jan sarankan jangan takut mencoba trik yang lain yang sudah kalian pahami. Kenapa? Bisa jadi trik yang kita mau pelajari ini lebih mudah. Akan tetapi kalau memang lebih sulit, ya kita tinggalkan. Karena yang paling setiap cara itu bagi setiap orang berbeda-beda, ya. Tapi kalian bisa menentukan mana yang terbaik untuk diriku, ya. Termasuk kalian mau sekolah di mana. Itu kalian harus tahu. Saya ini seperti apa karakternya. Dorongan orang tua, semangat dari Bapak Ibu guru, bimbingan dari orang tua juga, ya. Kalian bisa menentukan sekolah yang terbaik dan bisa menjadikan masa depan anak-anak itu baik, ya. Masa depan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan berdoa bersama, semoga menambah keberkahan pembelajaran hari ini. Sikap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ya, dari Pak Jan cukup sekian. Di sini ada Pak Faris, ada Pak Raja yang mendampingi anak-anak, memberikan semangat, support, doa untuk anak semua. Semoga apa yang anak-anak cita-citakan bisa terkabul dan mendapatkan hal-hal terbaik bagi anak semua. Amin. Pak Jan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.